بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan-kawan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik kehidupan kita, Allah yang menurunkan ketenangan di hati kita, penggenggam rezeki kita, penggenggam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberi karunia, keberkahan dan rahmat kepada kita, dan juga salat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga pemirsa semuanya, kru MBKR yang ada di sini, saya Kang Randy, bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat kelak di hari akhir nanti oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih sahabat-sahabat masih terus istiqomah di MBKR. Sekarang sudah masuk episode ke-9. Luar biasa ya. Episode ke-9 ini kita akan belajar lagi tentang kisah salah satu nabi yang luar biasa. Namun sebelumnya sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk jangan lupa nih ya, follow Twitter saya @kangrandy dan nge-tweet tentang MBKR. Jadi boleh nih lagi nonton MBKR di YouTube, di screen, di TV, di foto pakai gadget, tak di foto, cetak, baru upload. Oh lagi ngaji nih sama Kang Randy nih, mention saya, ntar kita ngobrol. Insya Allah BlackBerry itu 2000 kontak di BlackBerry saya baru 250. Target saya nih insya Allah bisa ada 1000 teman-teman MBKR yang langsung bisa di kontak saya langsung nih. Jadi 1000 yang punya PIN BB langsung nanti bisa komunikasi langsung. Nah kawan-kawan sekalian, kita akan masuk dalam materinya. Sekarang di episode ke-9 ini kita belajar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita akan sama-sama belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang terdapat di Quran surah Asy-Syu'ara surah ke-26, Quran surah ke-26, ayatnya kita akan ngaji dari ayat 60 sampai ayat 67. Ya, saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atsba'uhum musyrikin. Jadi ketika fa'atsba'uhum musyrikin, dan ketika Bani Israel itu mengejar Nabi Musa, pasukan Fir'aun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel di saat syuruk. Jadi ini ceritanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya untuk menuju tanah harapan Palestina. Nah dikejar sama Fir'aun nih subuh-subuh. Nah ini fa'atsba'uhum musyrikin. Jadi sambil baca Quran nih biar seru ya. Di layar juga ayatnya keluar. Fa'atsba'uhum musyrikin. Falamma tara'al jam'an, dan ketika mereka saling melihat antara keduanya, jadi pasukan Nabi Musa ini ngelihat. Pasukan Fir'aun ini mengejar-ngejar nih. Jadi Bani Israel dan Nabi Musa ini melihat. Pasukan Fir'aun itu udah ngebul debunya. Falamma tara'al jam'an, qala ashabu Musa, berkata
orang-orang yang membersamai Musa, inna lamudrakun. Kita bakal kekejar. Inna lamudrakun. Ini bakal kekejar nih. Kata Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak begitu, Robku bersamaku sayahdin. Dia akan memberiku petunjuk. Di ayat 63, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattodil adim. Diwahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan, dan akhirnya lautan itu terbelah jadi dua. Fa'azlafna thammal akharin, dan akhirnya mendekat ini pasukan Fir'aun. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan akhirnya Allah menyelamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Tsumma agraqnal akharin, dan ditenggelamkanlah pasukan Fir'aun itu di lautan. Inna fi dzalika laayat, ini nih. Inna fi dzalika laayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Jadi ini ada tanda-tanda, ada ayat-ayat Allah ya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin ya. Terutama bagi orang-orang yang beriman gitu. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan Allah tuh sungguh-sungguh lahuwal azizur rahim. Al-Aziz Ar-Rahim, teman-teman sekalian. Nah, jadi kisah Nabi Musa ini teman-teman sekalian, ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau kita gambarkan itu ya, Nabi Musa bersama umatnya itu dijanjikan Palestina, dan ketika dia berada di satu sisi yang lain, dia harus berhadapan dengan lautan. Dan bukan cuma itu, pasukan Fir'aun yang luar biasa kejam itu mengejar mereka dari belakang. Pasukan perang itu mengejar mereka dari belakang. Nah, tapi episode ini selesai teman-teman dengan hasil akhir Nabi Musa itu selamat nyampe ke Palestina dan pasukan Fir'aun itu kelelep di Laut Merah. Apa hubungan kisah ini dengan pengembangan diri? Apa hubungan kisah ini dengan pembelajaran nanti akan kita dapatkan? Insya Allah kita akan bahas di segmen yang kedua. Jeda dulu yang kedua. Nah, kawan-kawan sekalian, kita akan lihat ya dari sini ya, bahwa tadi kita udah bahas di segmen yang pertama tentang kisah ini, lalu kita coba ambil pembelajaran. Apa maksud dari kisah ini teman-teman sekalian? Gini, kisah ini mengajarkan kita bahwa Nabi Musa alaihissalam itu dijanjikan sama Allah dream. Jadi pertama itu ada dream, kamu bawa Bani Israel ke Palestina. Insya Allah gak ada perbudakan lagi, gak ada Fir'aun, gak ada, pokoknya nyebrang ke Palestina, itu janji Allah, seberang. Tapi begitu dream ini dilalui, dijalani, ternyata ada namanya hambatan. Dan bukan cuma itu, ada ancaman. Dalam episode kehidupan teman-teman sekalian, kita itu nanti akan bertemu dengan dream, hambatan, dan ancaman dalam waktu sekaligus. Makanya kalau saya gambarkan di sini, terkadang kita itu secara alamiah nantinya, itu ketika kita akan meniti jalan menuju mimpi kita itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan hambatan. Jadi ini memang terorama kehidupan yang bakal dijalani. Hambatannya ini sunatullah teman-teman saya. Wow, sekelas Nabi aja begitu disuruh menuju Palestina, laut kok depannya. Masa kita mau jalan tol? Nggak mungkin. Tapi kita nanti dapat pemaknaannya. Apa maksudnya? Dan di sini teman-teman sekalian bukan cuma itu saja, juga dikasih ancaman gitu. Di sini tuh ada ancaman. Jadi kalau saya boleh sharing teman-teman sekalian kayak gini. Kadang-kadang nih orang mau lunas hutang, targetnya lunas hutang. Ngebayarnya aja gimana bingung.
ngebayarnya gimana ya bingung. Debt kolektornya udah serem banget debt kolektornya di sini nih. Ancamannya ada, hambatannya ada. Mau kuliah di luar negeri, hambatannya kursinya belum dapat. Ada deadline lagi. Kalau misalnya nggak bayar, maka kursi Anda hangus. Kadang-kadang teman-teman kita akan berada di situasi namanya kepepet situation. Coba diulangin namanya kepepet situation. Kita akan berada di masalah kepepet situation ini. Dan kalau misalnya teman-teman berada di kepepet situation ini, maka ambil pelajaran Nabi Musa. Apa tips and trick Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi keterpepetannya. Jadi kalau misalnya kita kepepet, itu jangan dulu kemana-mana. Lihat nih platform hidup kita nih. Minhajul hayahnya ini kalau lagi kepepet seperti apa. Karena Nabi Musa ini kurang kepepet apa. Lautan di depan, di belakang Fir'aun. Nanti kita lihat kunci-kunci kerja hati. Nah ini saya dapat istilah. Kunci-kunci kerja hati apa yang harusnya seorang hamba lakukan agar dia lepas dari keterpepetan. Makanya tayangan ini bagus banget nih. Kalau misalnya ditonton anak memang lagi kepepet. Pas sebagai tazkirah buat saya juga, sebagai bantuan juga buat saudara-saudara kita yang lain, supaya kalau misalnya kepepet ini apa yang harus kita lakukan. Nah coba lihat ini ya teman-teman sekalian ya, kita akan masuk ke pembelajarannya. Jadi waktu Nabi Musa ini ngeliat lautan begitu bergejolak, coba lihat di surah Asy-Syu'ara ayatnya 61. Ini dulu 2661. Di surah 2661 ini Bani Israel itu meragukan. Bani Israel ini masuk di situasi doubt, ragu. Innalah mudrakun, aduh Nabi Musa kekejar nih. Keimanannya udah mulai tipis. Karena emang kepepet Pak. Tapi lihat Nabi Musa di 2662-nya di surah Asy-Syu'ara ayat 62-nya qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini dia yang harus kita pegang. Inna ma'iya rabbi. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Nanti akan memberikan petunjuk. Enggak begitu Robku bersamaku. Enggak begitu Robku bersamaku. Maka kerja hati yang pertama ya. Kerja hati yang pertama teman-teman sekalian dalam menghadapi keterpepetan itu adalah keep our faith. Ini berat nih. Keep our faith. Ini kerja hati yang pertama. Inna ma'iya rabbi sahidin. Enggak, Allah bersama. Ketika dulu saya belum jadi direktur di Kekebusana 2012 awal mulai berkarir di dunia bisnis konsultan dan akhirnya harus jualan training karir, jualan training ke perusahaan-perusahaan. Karena saya ini lulusan SMA nih, tahun-tahun pemirsa. Jadi saya ini lulusan SMA, kuliahnya nggak lulus. Saya ini kuliahnya nggak lulus, sempet doang di TB 3 tahun. Saya 4 tahun nih. 4 tahun di TB katanya SKS masih sisa banyak, udah saya keluar dari kampus, akhirnya pakai jasa SMA. Waktu saya presentasi di salah satu cucu perusahaan BUMN, jadi perusahaan BUMN besar tuh punya cucu operator perusahaan kecil gitu. Dan saya mulai submit proposal, saya ingat banget waktu itu bagian SDM-nya ngomong, kamu tuh lulusan SMA. Sedangkan trainer yang lain S2 Melbourne nih. Waduh, rasanya lutut Pak, rasanya mau jatuh ke lantai gitu. Kita punya mimpi dihina orang, susah dan seterusnya. Tapi saya inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya Rob, karir trainer saya itu bukan dipegang sama dia, dipegang sama engkau. Maka saya menyerahkan karir trainer saya kepada engkau ya Rob. Itu diskusi sama Allah. Alhamdulillah. Pertama guru saya Pak Jamil Azza ini berhalangan ke Jepang, dia ngomong udah yang ke Tokyo sama Nagasaki biarin dia aja. Berangkat tuh ke Jepang tuh, diundang sama dompet dia ke Jepang. Pas lagi di Tokyo, seorang manajer HR di perusahaan besar top 100 bahkan mungkin top 5-nya Indonesia itu ngubungin saya. Sebut aja deh Telkomsel gitu ya, sebut aja deh.
Jadi manajer Telkomsel HR ngomongin saya, Mas butuh trainer karir nih. Alhamdulillah tuh. Akhirnya sampai sekarang saya repeat jadi trainer di Telkomsel. Dan gak cuma itu. Sekarang diamanain perusahaan nasional brand fashion muslimah ke Busana. Kalau kadang-kadang ketemu sama klien-klien, Mas S2 MBA di mana? Mas belajar bisnis di mana? Mas kuliah di mana? Padahal saya kuliahnya petroleum engineering perminyakan, gak nyambung sama itu. Tapi kenapa? Hal apa yang membuat saya bisa fight dalam bisnis, fight dalam karir? Apa yang membuat saya terus-menerus bisa seperti itu? Karena I keep my faith. I keep my faith. I keep my faith. I keep my faith. Pertanyaannya jadi, aduh Kang, saya nggak punya nih keyakinan sekencang Akang punya keyakinan. Kita bahas di segmen yang ketiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita jumpa lagi dalam segmen 3 episode ke-9 kali ini insyaallah bersama saya Kang Randy. Jangan lupa ya, selalu saya ngajak teman-teman untuk follow saya @KangRandy, mention Twitternya boleh. Kang, saya adanya Facebook, nanti kalau adanya Facebook lihat Facebook yang udah dibuat sama kru MBKR. Kalau kebanyakan sosmed jadi alay nih saya nih, pet punya ini punya jadi nggak fokus, saya punya Twitter doang ya. Kalau Facebook nanti berhubungannya sama teman-teman kru MBKR. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kerja hati, keep your faith. Ini dulu yang kita bahas. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Kang, saya nggak punya Kang keyakinan seperti apa. Kang, gimana Kang cara numbuhin keyakinan? Makanya dalam beberapa episode yang minggu lalu saya juga udah ngajarin di sini tentang yang namanya ilmu belajar dan juga ibadah. Ya. Ilmu untuk mengenal Allah, dan ibadah untuk memperkuat ruhiyah kita. Makanya di segmen yang ketiga ini karena memang udah pernah saya bahas di yang kemarin, maka saya coba ngebahas dari sisi yang berbeda di segmen yang ketiga di episode 9 ini. Gini. Kalau kita ingin punya situasi keyakinan yang lain sama Allah Subhanahu wa taala. Emang satu ilmu dan juga ibadah, dan Guru Mansur ngajarin kepada kita semua jangan lupa juga dengan doa. Combine nih bertiga. Minta supaya dikaruniai hati yakin sama Allah. Minta supaya dikaruniai ilmu, dikaruniai ibadah. Ini yang tataran-tataran praktis yang sifatnya ubudiyah teman-teman. Doa, belajar, ibadah. Tapi saya ingin menghantarkan semua metode lain. Misalnya metode apa? Metode experience. Metode pengalaman. Salah satu yang buat saya punya sudut pandang lain dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ketika Ustadz Yusuf Mansur ngomong begini. Ren, cermin itu kalau jatuh, hancur, pecahannya ada di mana-mana, Allah sanggup nyatuin lagi dan Allah bisa bikin cermin itu lebih cemerlang. Akhirnya di BBM tuh Ustadz Yusuf tuh cerita sama saya. Mulai dari dulu pelit utang diinjek-injek orang, dikejar pakai pistol, digebukin, seminggu gak ganti baju di penjara. Bahkan waktu saya undang ke rumah Tafiz ke Busana di Bojonggede, Ustadz ngomong tuh Polres pertama yang ngesel dia tuh ya Polres Bojonggede gitu. Pokoknya luar biasa deh. Polisi-polisi pada nonton gitu. Ya dulu Ustadz pernah pesantren di Polres Bojonggede gitu. Jadi saya rasa subhanallah ya, dengan kita ngelihat experience orang itu kita bisa gede gitu hatinya. Mas Hedi Stiono gitu kan, Baba Raffi, terus juga Mas Jody warung steak and shake yang dia dulu dari bisnis susu ya sampai akhirnya steaknya gede seperti sekarang ini, punya aset dan bahkan mau bangun kondotel. Itu kan experience yang mesti kita bangun. Gaul supaya apa? Supaya makin kuat kita ngomong inna ma'i Rabbi sayahdin. Supaya makin kuat kita ini perasaannya inna ma'i Rabbi sayahdin. Dan juga apa? Harus ada latihan, harus ada drill. Saya nyaranin sama teman-teman, kalau misalnya ada punya dream beasiswa, kenapa nggak brosurnya dulu kita pegang gitu. Nggak ada salahnya. Mau ada umroh
Umroh bersama Kang Randy 16 Januari udah ngelihat angkanya 2.350 US, begitu dikuruskan 28 juta. Udah berat. Wah, ini kenapa sih nggak masuk dulu di websitenya berdayatur.com baca? Kenapa nggak kita gerak dulu? Drill, mesti ada latihannya. Saya dengan kru MBKR ini ketemu karena dulu salah satu leader dari kru MBKR ini salah satu manajer produksi di TV nasional, teman-teman sekalian. Dulu saya tanpa tedeng aling-aling udah, wah pokoknya dengan PD yang luar biasa. Saya tongkrongin tuh kantor leader kru MBKR ini dulu di Kuningan. Tiap saya bisa datang, saya datang. Dan akhirnya alhamdulillah nggak jebol programnya. Tapi jadi kebaikan hari ini gitu. Oh ada MBKR. Malah acaranya menurut saya lebih komprehensif di YouTube. Kita nggak kena rating, kita nggak kena macem-macem, nggak kena tuntutan ini. Kita bisa freestyle, kita bisa bangun komunitas, kita bisa bangun viewer, kita bisa ngelola banyak, kelola sendiri. Banyak kebaikan teman-teman sekalian. Nah makanya mari kita punya mental Musa teman-teman. Mari kita punya mental Musa. Coba hadapkan ini. Ini yang kadang-kadang kita nggak tahu. Begitu di sini dijanjikan tanah. Sekarang saya tanya gini sama teman-teman sekalian. Yang menjanjikan tanah Palestina siapa? Allah. Yang nyuruh Anda pergi ke Palestina siapa? Allah. Kalau teman-teman sudah ada mimpi, ini perhatikan. Kalau teman-teman sudah terbersit mimpi di hati ini, saya mau menghajikan orang tua, saya mau mengumrohkan, itu dari mana tuh? Ilham itu dari mana? Ilham itu dari Allah. Sama kayak Allah mengilhamkan kamu bakal ke Palestina. Cuma giliran tiba-tiba ada laut di depan kita, ini bukan Allah jahat sama kita. Allah itu lagi testing. Allah itu want to know, Allah itu wanna test kita, Allah itu pengen ngetes kita. Apakah kita still believe? Apakah kita ini masih percaya? Wahai Musa, aku hadirkan laut. Apakah kamu masih percaya padaku? Alhamdulillah Musa lolos. Musa alaihissalam lolos. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Nah ketika kita nih sudah mau punya dream, lalu kita dapat hambatan-hambatan. Apakah kita masih percaya sama Allah? Allah itu ngetes dengan hambatan itu. Sekuat apa keyakinan kita sama Allah? Jadi itu yang buat saya itu mau fight gitu loh. Dan akhirnya ya malah jadi direktur kekebusana. Sampai jadi direktur kekebusana pun itu saya masih mikir, wah nek kerja nih kelihatannya nggak bisa dakwah lagi, nggak bisa ngisi training lagi, kelihatannya udah deh, kelihatannya bakal susah nih dakwah nih. Cuma saya inna ma'i Rabbi sahidin, inna ma'i Rabbi sahidin. Sekarang malah pagi sampai sore kerja, malam bisa syuting nih, ketemu sama teman-teman. Selesai syuting, saya kesoreang lagi nih, ya, bertemu sama klien bisnis, bertemu sama rekanan gitu. Besoknya Jumat juga ke salah satu departemen store untuk ngecek tempat yang harus kita mau ada jualan di salah satu departemen store. Akhirnya malah banyak kebaikan. Yuk teman-teman sekalian di 1 menit terakhir ini, ya Allah, kalau ada hambatan, ada ancaman, jangan sampai hilang keyakinan. Orang yang gagal itu bukan orang yang masalahnya gede, tapi orang yang kehilangan keyakinan. Jangan sampai putus yakin sama Allah. Utang boleh banyak, debt collector, aduh naudzubillah min zalik ya. Saya mungkin gak ngalamin sekeras teman-teman ngalamin gitu. Debt collector, kredit datang, KTA datang, segala mungkin gak ngalamin, tapi naudzubillah min zalik. Kalau memang itu terjadi, yuk still believe ke Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu gak pernah kok ngezalimin hambanya. Ya, di akhir sesi ini saya motivate teman-teman semua terus-menerus ngaji di MBKR, terus-menerus kita mengenal Allah. Kang Randy istiqomah coba mempersiapkan materi Ar-Rahman, materi Al-Qawi, materi-materi yang akan menggugah spirit kita supaya yakin kita sama Allah lagi, insya Allah. Sampai jumpa di episode ke-10 ya, episode next kita akan membahas tentang tongkat Musa. Nah, kalau ini Inna ma'iya Rabbi sayahdin, nanti udah masuk ke episode ke-10 kita masuk solusi tongkat Musa. See you next episode. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.